masa lalu hingga era modern saat ini, yaitu piranti produksi majalah penyebar semangat ing Jalan Gedung Nasional Nomor 2, Bubutan, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Seiring berjalannya waktu, teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dari alat-alat sederhana di masa lampau hingga menjadi teknologi canggih yang kita gunakan saat ini. Pada zaman dahulu, manusia mengandalkan peralatan tradisional yang masih terbatas dalam fungsi dan penggunaannya. Namun, kini teknologi modern hadir dengan berbagai kemudahan yang mampu mempercepat pekerjaan serta mempermudah komunikasi dan akses informasi. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara manusia bekerja, tetapi juga mengubah pola hidup, cara berpikir, bahkan cara berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Bersemangat merupakan majalah berbahasa Jawa tertua di dunia yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Alasan Dr. Sutomo mendirikan penyebar semangat yaitu atas dasarnya kepedulian dengan kemajuan literasi masyarakat pada masa pra-kemerdekaan. Pada awal berdirinya sekitar tahun 1933, proses penulisan artikel di redaksi masih menggunakan mesin ketik manual, yaitu mesin ketik merek Remington. Sistem pengetikannya masih sangat sederhana dan juga hasil tulisan belum bisa langsung terlihat seperti pada zaman sekarang. Tahap persiapan sebelum proses produksi dimulai. Pada tahap ini, penyunting dan redaktur mengumpulkan berbagai naskah dari para penulis yang telah dipilih sesuai kebutuhan redaksi. Setiap naskah kemudian diperiksa dan juga diteliti dari isi, penggunaan bahasa, hingga ketepatan ejaannya agar layak diterbitkan. Selain menyiapkan materi, peralatan produksi seperti mesin ketik, plat, tinta, maupun perangkat komputer juga dipastikan dalam kondisi siap digunakan. Setelah itu, tata letak atau layout halaman disusun secara rapi agar isi majalah mudah dibaca dan menarik bagi pembaca. Tahap inti dalam proses produksi majalah. Mesin ketik Remington. Naskah dicetak menggunakan plat dan harus dicuci terlebih dahulu untuk melihat hasil tulisan. Tahun 1985, redaksi mulai menggunakan mesin ketik IBM dan Royal yang membuat proses pengetikan lebih efisien dengan pilihan bentuk huruf yang lebih beragam. Memasuki tahun 1990, redaksi mulai beralih menggunakan komputer sehingga proses penyuntingan dan tata letak menjadi lebih mudah. Setelah selesai disusun, naskah kemudian dicetak menggunakan mesin percetakan milik sendiri.
Dalam tahap pelaksanaan, redaksi Panjebar Semangat juga menerima berbagai berita dan naskah dari para penulis maupun kontributor. Proses penyuntingan dan tata letak selesai, kemudian seluruh naskah masuk ke dalam mesin percetakan untuk dicetak menjadi majalah. Pada tahap ini, bagian percetakan menyiapkan plat cetak dan tinta yang digunakan untuk menghasilkan tulisan serta gambar pada setiap halaman majalah. Proses percetakan dilakukan secara bertahap dan juga memerlukan teliti agar hasil cetakan terlihat jelas, rapi, dan sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Mesin percetakan bekerja untuk mencetak halaman demi halaman hingga seluruh isi majalah selesai diproduksi. Setelah semuanya selesai, proses percetakan dan hasil cetakan diperiksa kembali sebelum masuk ke tahap penyusunan dan juga distribusi kepada para pembaca. Tahap akhir produksi majalah. Pada tahap ini majalah dijilid menggunakan mesin penjahit. Buku utawa majalah Panjebar Semangat isine maneka warna tulisan nganggo basa Jawa. Ana pawarta utawa berita ngenani kedadian ing masyarakat, artikel budaya Jawa, cerita cerkak, cerita sambung, cerita rakyat, lan kawruh babagan adat lan tradisi Jawa. Saliyane kuwi, uga ana rubrik sastra, pitutur urip, hiburan, lan wawasan umum kang migunani kanggo nambah kawruh para pemaca. Lumantar isi-isine mau, Panjebar Semangat dadi sarana kanggo nglestarekake basa lan budaya Jawa supaya tetep dikenal lan disenengi masyarakat. Tradisi dalam proses produksi majalah Panjebar Semangat bukan sekedar kebiasaan yang diwariskan, tetapi memiliki fungsi penting sebagai penjaga identitas budaya. Melalui penggunaan bahasa Jawa dan tata cara kerja yang khas, tradisi ini menjadi sarana pelestarian nilai-nilai lokal di tengah perkembangan zaman. Selain itu, tradisi juga berfungsi sebagai pengikat antar generasi pekerja, menjaga kesinambungan kualitas dan karakter majalah yang telah dikenal sejak lama. Dalam proses produksi majalah Panjebar Semangat, terdapat sebagai umbo rampe ataupun perlengkapan yang digunakan, mulai dari alat tulis yaitu mesin ketik tradisional hingga perangkat komputer modern yang sekarang dipakai. Semuanya menjadi bagian penting dalam menciptakan karya. Ada mesin pemotong, mesin pencetak, mesin jahit, dan tidak hanya itu, naskah tulisan, arsip lama, dan referensi budaya Jawa juga termasuk umbo rampe yang memperkaya isi majalah. Perpaduan antara alat tradisional dan modern ini mencerminkan perjalanan panjang media cetak tersebut.
Seiring berjalannya waktu, tradisi produksi majalah Panji Bersemangat mengalami perubahan. Dari yang awalnya serba manual, kini beralih ke sistem digital yang lebih efisien. Meski demikian, perubahan ini tidak sepenuhnya menghilangkan nilai tradisional yang ada. Justru, modernisasi menjadi upaya adaptasi agar majalah tetap relevan dan mampu menjangkau pembaca generasi baru tanpa kehilangan jati dirinya. Pelestarian tradisi dalam produksi majalah Panji Bersemangat menjadi hal yang sangat penting. Upaya ini dilakukan dengan tetap mempertahankan penggunaan bahasa Jawa, mengarsipkan karya-karya lama, serta melibatkan generasi muda dalam proses produksi. Dengan demikian, nilai budaya yang terkandung di dalamnya dapat terus hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi. Piranti produksi majalah Panji Bersemangat di Surabaya bukan hanya sekadar alat dan proses kerja, melainkan bagian dari warisan budaya yang berharga. Melalui keseimbangan antara tradisi dan modernisasi, majalah ini terus bertahan sebagai media yang mengangkat kearifan lokal. Semoga upaya pelestarian ini dapat terus berjalan sehingga nilai-nilai budaya Jawa tetap lestari untuk generasi mendatang.